Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Ibu lihat semuanya wajah-wajahnya berseri ya, sehat ya, tandanya sehat dan bahagia. Betul tidak? Ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat dan semangat dalam mengikuti kegiatan hari ini. Baik anak-anak, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan Fahira. Siap tangan di atas meja. Siap. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah zidni ilman warzuqni fahman sadaqallahul adzim. Baik, terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadikan berkah dan juga pahala untuk kita semuanya ya. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Pesan-pesan surat Atin ya. Kalau minggu kemarin kita pada pembelajaran 1 mendalami tentang pesan surat Atin. Hari ini pun kita akan memahami pesan surat Atin, namun pada pembelajaran kedua. Mungkin nanti bahasanya tetap sama tentang pesan-pesan pokok surat Atin. Hanya aktivitas belajarnya yang mungkin akan berbeda. Kita lihat tujuan pembelajaran hari ini. Diharapkan kalian mampu mengidentifikasi pesan pokok surat Atin tentang penciptaan manusia, kebaikan, dan juga tentang keburukan. Kedua, kalian sebagai peserta didik mampu menganalisis hubungan antara pesan pokok surat Atin dengan masalah kehidupan sehari-hari dalam kehidupan kita. Selanjutnya, dari pembelajaran hari ini diharapkan kalian mampu mempresentasikan hasil diskusi secara jelas dan juga sistematis. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Bagaimana menurutmu penciptaan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya? Apa yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya? Masih ingat tidak? Apa ini? Manusia memiliki akal. Fungsi akal untuk apa? Berpikir. Bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ibu, ada sebuah tayangan video untuk membentuk pemahaman kita tentang pesan-pesan pokok surat Atin. Kalian bisa lihat di layar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحسن الحاكمين. Ketiga ayat ini menyebutkan ada dua buah yang sangat berharga dalam konteks budaya dan sejarah Arab, yaitu buah tin dan buah zaitun, sebagai simbol kesuburan dan juga keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan buah-buahan ini sebagai saksi untuk menunjukkan kebesaran dan keagungan ciptaan Allah. Cung, ada yang bisa menyebutkan apa pesan-pesan surat Atin yang sudah disebutkan tadi? Allah menciptakan kamu dengan yang sebaik-baiknya. Siapa kamu itu? Kita, yaitu manusia. Cung, ada yang bisa menyebutkan apa pesan-pesan surat Atin yang sudah disebut? Betul Fahira ya, terima kasih. Allah menciptakan kita dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang lengkap. Kemudian kita juga diberi akal untuk berpikir, memiliki kemampuan untuk merasakan.
Oh, ini rasanya bahagia, rasanya sedih seperti ini. Pesan yang kedua, tidak boleh durhaka kepada Allah. Betul, walaupun kita manusia diciptakan sempurna, tapi kalau kita durhaka atau melakukan keburukan, maka akan dikembalikan ke tempat yang rendah, yang paling rendah. Apa itu? Neraka, ya. Selanjutnya, dalam pesan surat Atin tadi dijelaskan, setiap perbuatan yang kita lakukan pasti akan ada akibatnya. Kalau kita berbuat baik kepada sesama manusia, kepada makhluk, maka akibatnya juga akan baik, akan berdampak baik pula kepada kita. Contoh, kita misalkan membantu teman yang sedang jatuh misalkan. Maka suatu hari ketika kita membutuhkan bantuan, orang yang kita bantu itu akan membantu kembali kita karena kita telah membantu ya. Sebaliknya, kalau kita melakukan perbuatan yang buruk, maka dampaknya pun akan buruk ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan pasti akan kembali kepada diri kita sendiri ya. Makanya kita berusaha menjadi manusia yang sebaik-baiknya. Kita berusaha untuk beriman dan juga beramal soleh. Perbanyaklah berbuat yang baik supaya nanti di akhirat kita bisa selamat. Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi dalam satu kelas ini kalian akan dibagi menjadi 5 kelompok ya. Kelompok ini sudah berarti ini kelompok kreatif. Ini kelompok global, berkelompok berkebinekaan global. Itu kelompok iman dan takwa. Ini kelompok mandiri. Yang itu kelompok gotong royong. 5 kelompok ini nanti kalian tugasnya adalah memecahkan satu permasalahan. Ibu minta perwakilan kelompoknya 1 orang untuk ke depan mengambil undian. Yo, 1 kelompok ke depan ya. Oke, silakan ambil yang mana aja. Jatuh 1. Sok duduk dibuka ke teman-temannya. Silakan perwakilan kelompok membawa kertas yang tadi sudah ibu berikan. Perwakilannya aja 1 orang ya. Permasalahan kelompok kreatif, permasalahannya Dino sering melihat teman-temannya membuang sampah sembarangan. Dino ingin mengingatkan teman-temannya, tapi takut dijauhi. Apa yang harus Dino lakukan? Nah, kelompok kreatif nanti memecahkan permasalahan ini. Kalian sudah melihat permasalahan yang harus kalian pecahkan secara berkelompok. Sudah dapat permasalahannya? Sekarang ibu akan membagikan LKPD. LKPD ini isinya tentang permasalahan kalian yang tadi sudah didapatkan ya. Ya, jadi Doni inginnya yang terbaik terus gitu, ingin menjadi yang terbaik dari yang lain. Jadi timbul rasa iri ketika melihat orang lain dipuji oleh gurunya. Nah, kira-kira menurut kelompok ini cara mengatasi supaya Doni tidak iri bagaimana? Ada lagi? Ya, di situ. Ya, semangat ya. Baik anak-anak, apakah diskusinya sudah selesai? Kalau sudah selesai, saatnya kita lakukan presentasi, mempresentasikan atau menampilkan apa yang sudah kalian diskusikan. Baik anak, profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila
beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Dari kelompok Iman Takwa akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nina sering melihat teman-temannya membuang sampah sembarangan. Nina ingin mengingatkan teman-temannya tetapi takut dijauhi. Apa yang harus Nina lakukan? Pesan apa yang bisa Nina ambil dari surat Atin tentang menjaga lingkungan? Dengarkan. Shh. Dengarkan dulu, dengarkan. Simpan. Bagaimana cara Dino mengajak teman-temannya untuk menjaga kebersihan lingkungan? Mengajak bergotong royong membersihkan lingkungan. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering melihat teman-temannya membuang sampah sembarangan. Dino ingin mengingatkan teman-temannya tetapi takut dijauhi. Apa yang harus Dino lakukan? Pesan apa yang bisa Dino ambil dari surat Atin tentang menjaga lingkungan? Sebagai kita harus saling menyayangi dan menghormati. Tuh. Bagaimana cara Dino mengajak teman-temannya untuk menjaga kebersihan? Siti akan merasa sedih dan kesepian jika menjadi korban perundungan. Apa yang bisa Dino lakukan untuk memberikan contoh yang baik? Siti bisa mengajak teman-temannya untuk berteman dengan Beni dan memberikan dukungan kepada Beni. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan kelompok Iman dan Takwa adalah tentang sikap Beni yang membuang sampah sembarangan ya. Ya. Tadi Ibu perhatikan cara kalian menjawab permasalahannya sudah bagus, sudah betul dan sesuai dengan pertanyaannya. Anak, apa yang kalian diskusikan tadi itu ada kaitannya dengan pesan-pesan pokok surat Atin. Coba kelompok yang tadi sudah presentasi, apa yang berhubungan dengan pesan surat Atin, dengan permasalahan itu? Manusia memiliki akal. Contohnya tadi pada permasalahan apa? Iri kepada teman yang dipuji oleh gurunya, ya. Kalau kita melihat orang lain lebih baik dari kita, maka kita harus mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi. Manusia itu diciptakan dengan akal yang sempurna, dengan kemampuan kita yang bisa berpikir. Maka dengan akal itu kita harusnya lebih bersyukur. Ini kemampuan kita. Ketika kita melihat orang lain lebih baik dari kita, berarti kita harus introspeksi diri. Oh, berarti saya juga harus berusaha semangat lagi untuk lebih baik lagi dari pribadi yang sebelumnya. 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Evaluasi pembelajaran kita hari ini, Ibu ada sebuah games. Games ini isinya ada beberapa soal yang harus dikerjakan oleh setiap kelompok. Pertanyaan kedua, lanjut. Tenggelam. Tenggelam. Ya udah, nggak apa-apa, lanjut. Tenggelam kataknya. Betul. Ada yang bisa menyimpulkan apa saja pesan pokok surat Atin yang sudah kita pelajari hari ini? Manusia diciptakan dengan sebaik-baiknya. Betul. Yang kedua, pesan apa lagi? Manusia memiliki akal untuk apa? Berpikir.
Tidak boleh durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. LKPD yang harus kalian isi, nanti kalian isi kemudian kalian kumpulkan di meja ibu ya, paham? Oke, terima kasih. Silakan LKPD-nya. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Bagaimana games yang tadi seru tidak? Mau lagi main games minggu depan? Boleh. Yang penting belajarnya semangat lagi ya, lebih rajin lah. Berarti kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi dengan pembelajaran PAI di minggu berikut. Nah ya, insya Allah minggu berikutnya kita akan mempelajari materi tentang penerapan silaturahmi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih dari Ibu, sehat selalu, semangat, dan lebih rajin lagi belajarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.